Guys, jadi barusan ada kejadian mistis. Dani tiba-tiba gitu. Kenapa dan ada yang nyolek dan isinya ogoh-ogohnya ikut dan. What's up my friends, begin with Miranda K guys, of course di My Daily Vlog. Hari ini aku ditemani oleh Sifu boxingku. Sifu. Friendly. Instagramnya apa Friendly? Friendly 5. Friendly. Oke, jadi Friendly 5 kalau cewek-cewek yang mau follow, tapi dia udah punya cewek. Nah, Gue yang nggak punya. Follow ya aku aja. Hari ini Friendly, gue minta tolong lo karena lo orang Bali asli, ya kan? Lo tinggal di sini dari lahir untuk jelasin gue tentang ogoh-ogoh. Jadi hari ini vlognya akan menjadi 2 hari, jadi satu vlog. Hari ini kita akan lihat ogoh-ogoh. Besoknya adalah hari Nyepi, di mana perayaan terbesar di Bali yang semuanya itu harus dalam rumah dan matiin lampu, nggak boleh berkendaraan ya. nggak boleh berisik. Intinya katanya Nyepi itu adalah hari yang paling enak banget kalau di Bali. Bentar lagi Nyepi, Pak. Oke, kita sekarang sudah berada di mana nih, Friendly? Kita ada di Banjar Taman Gria. Banjar Taman Gria itu di Jimbaran. Jimbaran Di dekat Kute ya. Kalau Banjar itu artinya apa? Banjar tuh kayak tempat perkumpulan gitu. Jadi di setiap daerah tuh pasti ada banjarnya. Nah, Banjar itu kira-kira bentuknya kayak gini, guys. Jadi kayak semacam apa ya? Ada panggungnya. Terus dia terbuka. Ada acara di sini. Biasanya ada acara dan di situ ada ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu kalau misalkan orang awam yang nggak ngerti ngeliatnya kayak cuma patung serem. Kita sekarang udah lihat ogoh-ogoh yang di Banjar deket rumahnya Friendly ini dan Friendly akan jelasin. Yuk ikut yuk. Oke. Lihat guys. Sebenarnya kalau ogoh-ogoh itu ada karakternya atau dia bikin random sih? Ada karakternya dan ada setiap ogoh-ogoh itu ada temanya sendiri, ada penjelasannya sendiri. Ada ceritanya ya. Jadi karakternya itu diambil dari sesuatu gitu ya, bukan kayak ngarang ya. Tapi bisa juga tergantung kreativitasnya mereka. Tapi pasti setiap tahun itu ada temanya sendiri. Oke, kalau ogoh-ogoh sendiri apa sih Friendly, bisa jelasin nggak? Kalau yang aku tahu ya filosofi ogoh-ogoh itu dia tuh di Bali tuh ada namanya buta kala. Buta kala. Kalau Buta orang, kala ya. Orang Bali bilangnya begitu. Tapi kalau bisa diartikan buta kala itu seperti ogoh-ogoh ini seperti simbolis-simbolis dari penyakit lah, hal-hal buruk lah. Makanya disimbolisnya sama yang serem-serem. Begitu habis diarak, ogoh-ogohnya habis diarak dibawa keliling. Sehari setelah Nyepi mereka dibakar, jadi buat musnahin. Jadi biasa habis Nyepi itu bakal seger banget. Jadi secara spiritual mungkin kalau misalkan gua sebagai orang awam yang lihat dibikin patung serem, boneka serem supaya ibaratnya roh-roh jahatnya masuk. Terus habis itu roh-roh jahat yang sudah terperangkap di patung itu akan dibakar. Betul. Untuk dimusnahkan. Oke. Seperti itulah simpelnya. Tapi it works nggak? Itu beneran kayak misalkan ada kayak penyakit gitu, wabah kayak sekarang gitu, terus habis itu akan menjadi membaik gitu, pernah nggak ada cerita kayak gitu? Mungkin aja kalau menurut aku ya, misalnya Bali lagi crowded, diangkat ogoh-ogoh, terus besoknya kan Nyepi. Satu hari sepi tanpa orang, tanpa polisi itu besoknya lagi bakal segar banget di Bali. Iya sih, udaranya ya. Kalau dipikirin secara logika sih seperti itu. Kalau secara spiritual aku kurang ngerti sih. Friend, lo pernah dengar nggak cerita ogoh-ogoh yang hidup lari sendiri? Oh, nggak lari bro. Jadi hidupnya itu bukan mereka tiba-tiba hidup jadi nggak gitu. Gimana? Jadi hidupnya mungkin belum kebakar atau gimana. Ada orang deket kena kerasukan. Gitu. Nah, jadi arwahnya di ogoh-ogoh pindah ke kita. Tapi gue pernah baca di berita ada ogoh-ogoh dia mau dibakar terus dia lari. Ogoh-ogohnya lari sendiri. Nggak tahu itu berita dari mana. Itu ada, gue asli deh. Coba teman-teman cari deh di Google. Ogoh-ogoh lari sendiri, kabur gitu. Asli gue baca soalnya, bukan gue ngarang, gue baca artikel. Berarti kalau misalkan ini di film Conjuring itu sebagai curse object juga nggak sih? Kayak kan dia dimasukin sama arwah gitu kan ya? Berarti kan sakral dan ibaratnya kayak ada energi negatifnya dong. Ada. Yang dekat-dekat aja kerasukan. Makanya mereka ini dibikinnya secara serem, secara bentuk-bentuk yang orang yang bisa lihat tuh mereka tuh seperti ini. Kita tanya sama yang bisa lihat. Dan bentuk hantu dan iblis dan demon kayak gini nggak ada? Aduh, hah? Diam. Beneran serius? Kira-kira kayak gini ya? Banyak sih yang kayak gini. Banyak yang mirip kayak gini. Ya, mereka sendiri juga punya sejarah. Misalnya di zaman lalu ada
orang yang seperti ini melegenda terus sekarang dibikinin lagi. Jadi Friendly barusan cerita sama gua, tahun ini nggak ada pawai dan biasanya ada pawai ogoh-ogohnya ditaruh di pinggir jalan. Gimana, Friend? Ya kalau misalnya ada pawai kan mereka standby ogoh-ogohnya di pinggir jalan, di pinggir banjarnya mereka. Terus begitu udah jam 6 sorean paling diarak gitu ke mereka ngumpul pawai. Terus banyak yang nonton rame, cuma karena tahun ini ada virus COVID-19 ini, pemerintah kemarin meeting terus bilang nggak bisa ada pawai ogoh-ogoh tahun ini. Jadi ya cukup di lingkungan sekitar aja sih ogoh-ogohnya mungkin. Menghindari keramaian ya. Iya, Soalnya kalau pawai rame banget ya. Oh gila. Jalanan mobil nggak bisa lewat berarti. Nggak bisa, ditutup jalan di Berarti mana-mana. ini kayak gini ditutup nih. Tutup. Orang semua udah mau ogoh-ogoh aja yang ngantri. Banyak banget dari sini, dari sana. Terus kalau mau dari sini ke Sanur gitu naik apa? Jalan kaki? Nggak nyampe sana. Setiap banjar ada titik kumpulnya masing-masing. Oh, tapi mobil masih bisa lewat sampai Bisa, tapi titik macet tertentu. aja. Dempet-dempetan gitu ya. Makanya keramaian banget kan itu. Tuh ada yang batuk satu. Oh, Bubar. Waduh, pulang. sekarang kita lagi mau ke Banjar yang di Kute ya. Kita lihat ogoh-ogohnya kayak apa. Oke, kita udah sampai di Kute. Ini ada ogoh-ogoh yang keren banget. Ada suara-suara macannya. Sekarang udah sama Bli Kade. Bli, boleh dijelasin nggak? Ini apa sih konsepnya? Konsepnya ini Ya. untuk temanya itu kita namakan Bute Cakil. Kute Cakil. Dia mengidentifikasi cakilnya atau giginya itu yang beda dan dia membawa keris. Dimana di sini ceritanya itu seperti yang udah ada di sini itu mengenai secara umumnya itu mengenai pengendalian diri, contohnya yaitu hawa nafsu. Oke. Jadi kalau misalkan ini nanti dibakar, dipercaya hawa nafsu kita berkurang. Ya, berkurang. Amin. Gue butuh itu. Nah, itu. Ini bikinnya terbuat dari apa, Bli? Ini terbuat dari bambu yang diulat gitu, yang di lingkar-lingkar gitu ya. Dan setelah itu kita tempel pakai bahan-bahan yang mungkin yang bekas seperti ramah lingkungan seperti koran, kita pakai dan kita bentuk pula dengan menggunakan plester. Dan setelah itu kita gunakan seperti semen itu untuk menghaluskan bagian dari tekstur ogoh-ogoh tersebut. Oke. Gue tanya ya, Friendly tadi. Gua waktu itu gua orang Jakarta. Ya. Gue pernah lihat di artikel di internet katanya ogoh-ogoh ada yang terbang lari sendiri tuh, bener nggak? Oh, hidup tuh. Nggak, mungkin kalau terbang sendiri itu nggak mungkin ya. mungkin. Mungkin kalau bergerak aja ya bisa. Bergerak bisa Mungkin kepalanya yang gini-gini. tanpa ada mesin. Pakai mesin lah. Maksudnya dimasuki roh jahat terus habis itu bisa bergerak sendiri. Mungkin nggak tahu saya. Mungkin oke. selama ini nggak. Ya. Selama ini nggak ada ya. Kalau hidup yang orang kerohan di sebelah ogoh-ogoh itu mungkin. Oh, mungkin ya masuk akal. Kalau yang kerasukan orang Kerasukan orang pernah ada ya. pernah. Ini bukan ogoh-ogoh nih. Harusnya bukan ya. Harusnya bukan ya. Cuma kayak ibaratnya ya patung aja ya. Cuma intinya kalau misalkan yang lo bilang dipajang di jalan tuh kayak gini. Jadi berjajar. Biasa ini kan banjarnya di sana. Ah, Ogoh-ogohnya biasa taruh di sini habis itu. di jalan raya, Iya. bukan di trotoar. Amin satunya biasa terus mau pawai baru diarah ke sana. Kita sekarang udah sampai di daerah Denpasar. Nah, ini adalah salah satu ogoh-ogoh yang keren banget. Jadi ini katanya bisa gerak ya? Sini ya ada mesinnya sih di sini. Ada mesinnya, cuma lagi nggak digerakin. Coba lihat sini deh. Ini detailnya bagus banget nih. Ini pertama ada muka yang api elemennya, terus di belakang ada muka yang elemen air. Tuh lihat deh, ngeri. Jadi mungkin maksudnya itu salah satu, mungkin maksudnya satunya itu jin ifrit kali ya. Yang ini temennya Nyi Roro Kidul ya dalam laut. Ngarang banget ya. Guys, lihat guys, ini ogoh-ogohnya serem banget dah. Ngeri banget. Jadi ceritanya dia pakai topeng manusia, terus dulu, betul? Dia pakai topeng manusia, terus pas dibuka topengnya ternyata dia demon. Oh, wow, filosofi yang menarik. Cuma dari lihat ogoh-ogohnya aja gue langsung tahu kenapa, karena dia pegang topeng muka orang gitu. Guys, jadi barusan ada kejadian mistis Dani tiba-tiba gitu. Kenapa dan ada yang nyolek dan isinya ogoh-ogohnya ikut dan. Nggak, serius jujur buat kamera asli. Sekali aja lu yang bener gitu ceritanya, jangan disembunyiin. Kalau misalkan ada cerita, ceritain buat konten beneran. Gimana? Apa yang orang rasakan barusan? Oke, yang topeng pakai
yang megang topeng manusia. Yang gua tadi ngomong. Kenapa dia? Isinya Noel. Noel. Ngikut dong sekarang. Enggak ngikut sih, kayak ya sebenarnya dari mereka tuh sebenarnya tahu ada yang ya orang-orang yang kayak aku gini. Indigo gitu. Nah, ya bukan indigo lah, kalau indigo jauh. Oh, yang peka aja, peka. Nah, gitu. Penjahat kelamaan. Terus. Nah, mereka udah tahu. Jadi ada yang usil, ada yang biasa aja, ada yang kayak udah sih gitu, nggak usah gitu-gitu gitu loh. Si Friendly soalnya tadi bereaksi, kan gue lagi nyetir, si Friendly bereaksi, kenapa Dan gitu. Terus kata Friendly, kalau di toel di sini berarti orangnya di sebelah gua dong, katanya Friendly. Berarti iya ya, tadi di sebelahnya Friendly dong. Enggak, itu sebenarnya karena dia sebenarnya tangannya panjang aja. Oh, tangannya panjang gitu. Tangan. Suka nyuri ya, tangan panjang ya. Nah, gue mau nyetir lagi. Guys, jadi tadi barusan hujan, kita habis ngelewatin ogo-ogo yang gede banget, ternyata ditutup ya. Friendly lagi dalam. Intinya ditutup, gue nggak bisa lihat ogo-ogo yang gede itu yang terkenal. Tapi nanti gue pengen lewatin biar kalian bisa tahu aja. Terus pas lagi jalan, gue ngeliat ogo-ogo ini lucu banget. Lihat. Ada cewek cantiknya. Oh, ada narasumbernya. Om Sosial Subli. Nah, boleh jelasin nggak Bli? Ini kenapa ada cewek cantiknya? Ceritanya gimana? Baik. Jadi dikisahkan. Jadi pertama nama tema dari ogo-ogo ini adalah Dalam Balingkang. Oke. Jadi kebetulan di sini juga sudah dikobarkan. Jadi di sini dikisahkan seorang raja, yaitu Raja Jayapangus. Ini ya. Raja Jayapangus yang bertata di Kerajaan Panarajon. Nah, lalu dia tergila-gila dengan seorang gadis Cina. Ini namanya sama kayak saya. Saya sukanya juga sama kayak raja ini. Jadi nama gadis ini adalah Kang Qingwei. Oh, ini dulu beneran ada orangnya? Beneran. Ada. Jadi dikisahkan. Lalu Jangan-jangan saya turunan ya. Saking cantiknya Kang Qingwei ini, akhirnya memang Raja Jayapangus ini tergila-gila dan akhirnya beliau memutuskan untuk meminang si Kang Qingwei ini. Nah, Raja Jayapangus itu memutuskan untuk melakukan yoga semedi di Goa Batur. Goa Batur berarti di Gunung Batur? Iya. Wah, saya kemarin ke sana. Daerahnya di Kintamani. Si Jayapangus itu mengaku bahwa dirinya masih bujangan. Bohong dia. Ya. Akhirnya si Dewi Danu pun juga terpikat kepada Jayapangus dan mereka menikah. Lalu dikisahkan setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak. Anaknya itu rupanya Detya atau di sini diistilahkan dalam wujud raksasa. Nah, yang diberi nama Sang Maya Danawa. Nah, itu jadi nama anaknya. Jadi dikisahkan sosok raksasa. Ini yang dewinya? Iya. Dewinya agak serem ya? Nah, Dewi Danu itu memang dia istilahnya sakti. Setelah Kang Qingwei sampai di tempat semedi si Raja Jayapangus, betapa terkejutnya dia melihat bahwa si Raja Jayapangus sedang asik berduaan. Berduaannya ngapain? Nah, kurang tahu. Sebelum sempat wawancara. Oh iya. Nah, jadi dia baik atau jahat? Dan harus dibakar nggak? Dia ogo-ogo pasti nanti akan dibakar karena itu kan jadi kalau dari berarti nggak mesti buta. Ogo-ogo tuh nggak mesti buta. Apa gimana? Ogo-ogo mesti buta apa enggak? Ayo penonton bayaran, ayo gimana? Penonton bayaran gimana? Ogo-ogo mesti buta atau enggak? Enggak sih. Enggak ya? Ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mesti buta, kalau misalkan baik terus dibakar kan kasihan. Ya, kasihan. Jadi gimana? Terus gimana? Nggak mendapatkan jawaban. Oke, lanjut ke narasumber yang lebih kredibel. Jadi gini, ogo-ogo ini ya istilahnya sebagai wujud manifestasi. Dari cerita-cerita yang ada di dahulu kala. Dan tujuannya sih untuk memberi apa ya? Kalau saya tangkap sih untuk memberi pesan-pesan, pesan-pesan moral dan segala macamnya. Jadi ya dia sih kalau dibilang harus jahat sih Enggak juga sih. Jadi kayak memang dikisahkan ke suatu legenda, suatu apa ya? Ya cerita di zaman dulu. Seperti itu sih. Dan kenapa harus dibakar? Kenapa harus dibakar?
Karena Ada yang tahu? banyak isinya kan. Ada yang tahu? Banyak roh jahatnya. Tadi kita udah bahas. Oh, sudah dibahas ya? Jadi aku tanya lagi ya. Oke, siap. Ada nggak ogoh-ogoh yang dia bisa jalan sendiri tanpa mesin? Kan aku pernah baca tuh katanya ogoh-ogoh ada yang terbang sendiri hilang. Kalau itu Pernah sih denger nggak? pernah dengar. Tuh, berarti aku nggak bohong. Ya ternyata nyari itu doang. Iya. Yang percaya Tuh kan? doang. Saya pernah dengar, tapi saya juga belum pernah membuktikan. Iya, tapi pernah denger kan? Pernah dengar juga. Nah, tuh. Jadi gua nggak gini kan? Jadi Ada temennya. Ada temennya. Sama-sama gini. Oke, Bli. Terima kasih. Ya, Kita tidak sama-sama. boleh bersentuhan. Oke. Ya kan? Jadi kita tadi udah dapet kenapa ini cantik. Dia ternyata tadinya manusia. Aku kira dia ini kan. Gitu kan, ternyata bukan. Oke, terima kasih. Kita ke destinasi selanjutnya. Oke. Wow. Guys, ada lagi nih guys di pinggir jalan guys. Ogoh-ogohnya guys. Wow, yang ini juga gede banget nih. Wah, Tangannya tapi belum belum jadi. selesai, tangannya belum jadi. Jadi ini ogoh-ogoh yang besar tapi depannya dibuka ternyata ada pintu sampingnya. Kita ngintip aja. Ini ogoh-ogoh Tansiat yang terkenal di Bali. Seperti itu, jadi ya kan, udah dijelasin sama Friendly. Jelasin nggak tadi kamu? Jelasin Jelasin. Cuma masuk doang. Gitu deh. Intinya aku tadi di mobil karena tempat parkirnya nggak ada, jagain mobil kalau misalkan ada yang nyuruh awas kan, jadi biar bisa langsung pergi. Sekarang Friendly, kita mau lihat ogoh-ogoh mana lagi Friendly? Kita ogoh-ogoh ada di dekat rumah aku. Beneran? Oh, Oke. Kita sekalian ke arah makan ya. iya. Karena kita mau makan restoran yang enak banget deket rumahnya Friendly. Aku doyan banget. Jadi ada menu namanya buncis telur asinnya, itu enak banget. Nanti kita review sekalian juga buat nambah-nambahin konten. Jadi kan bener satu video ini ogoh-ogoh doang. Tadinya gua susah banget ngomong. Tadinya mau gua gabung sama Nyepi. Jadinya Nyepi sendiri deh. Batal rencananya. Kadang syuting suka gitu guys. Apa yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai rencana kita. Gak apa-apa. Satu episode khusus ogoh-ogoh, satu episode khusus Nyepi. Kasih like dan komen kalau kalian setuju. Tring. Kasih efek dong editor. Tring gitu. Tring. Nah. Jadi meme lagi. Nah itu. Oke, kita udah sampai di restoran tempat singgah terakhir kita makan hari ini. Thank you, Friendly udah Sama-sama. nemenin aku syuting ogoh-ogoh hari ini. Sama-sama. Tadi kita lihat orang Bali itu ramah-ramah ya. Oh, gila. Kita- Sampai dari kita masuk ke gang-gang sempit aja yang cuma izin buat boleh nggak nge-shoot videonya, mereka sampai bantu parkirin, berhentiin jalan, segala bantu parkirin, terus ada yang bantuin ngomong. By the way, sebelum closing terakhir, kita mau cicip. Ini, lihat. The Ini aku dikasih tahu sama Friendly. Jadi ini buncis telur asin. Jadi telur asinnya tuh crispy gitu. Enak banget. Hmm. Cheers. Oh my god. Sampai aku beli dua nih guys. Saking enaknya. Kalau kalian mau tahu ini di mana, kalian hubungin Friendly. Karena ini dekat rumahnya dia. Taman Gria. Kalau kalian ke Bali, kalian mesti cobain ini. Buncis telur asinnya yang di dekat rumah Friendly. Aku jauh-jauh dari rumahku ke daerah rumah dia. Itu cuma demi makan ini doang. Oke. Oke. Kita mau makan dulu, mau quality time, mau ngobrol-ngobrol juga. Dan mungkin kedepannya mau bikin konten Wing Chun sama Friendly. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Follow Instagramku @gazilcross, follow Instagram Friendly @Friendly5, dan Dani @Benedicto Dani. Yuk, sampai jumpa di face Travel juga next video. Cheers. Bye. Lagi ngunyah. Hajar. Yuk hajar yuk.